Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Dan tidak lupa kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan di tengah-tengah rumah tangga Anda saat ini. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu dan rumah tanggamu. Kami juga selalu berdoa kepada Bapa di surga, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang masih terbaring lebah di tempat tidur baik di rumah sakit maupun rumah Anda, kiranya Tuhan menjawab doa-doa kita dan Anda sekalian diberikan kesembuhan untuk dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Sebelum kita melakukan segala sesuatu aktivitas dalam satu hari ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk kita saat ini yang diambil dari kitab Nahum pasal pertama ayat 3 begini dikatakan. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasanya, tetapi sekali-kali ia tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Tuhan berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, di dalam keberadaannya Allah memiliki kuasa yang besar, kesabaran atau kasih, dan keadilan yang sangat luar biasa. Ketiga sifat ini selalu berada dalam diri Allah dan tidak akan pernah berubah, hilang, ataupun berkurang. Itu terlihat jelas dalam kitab Nahum ini yang berisikan nubuatan tentang penghukuman atas Niniwe, ibu kota Asyur. Asyur adalah bangsa yang sangat kejam dan pernah menindas bangsa Israel. Jika pada zaman Yunus Niniwe bertobat, namun pada zaman Nahum ini mereka kembali hidup dalam kejahatan. Karena itu pesan Nahum dalam kitabnya adalah Allah sabar, tetapi bukan berarti ia membiarkan kejahatan selama-lamanya. Melalui kitab Nahum, Allah mau menyatakan bahwa kejahatan tidak akan dibiarkan selamanya sekalipun tanpa hukuman. Sifat dan tingkah laku Niniwe yang kejam, sombong, menindas, juga tidak terlepas dari sikap tingkah laku kehidupan manusia saat ini. Karena itu firman Tuhan menasihati dan mengingatkan kita bahwa Allah yang panjang sabar, yang berarti Allah tidak reaktif, tidak cepat marah, tetapi memberikan waktu untuk bertobat bagi manusia. Tetapi kesabaran Allah adalah kesempatan, bukan persetujuan terhadap dosa. Tetapi selanjutnya dikatakan besar kuasanya, artinya ia mampu menghukum kapan saja. Tetapi dia memilih untuk menunggu, untuk memberikan kesempatan bagi manusia bertobat. Dan selanjutnya dikatakan tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Ini bagian yang tegas. Allah itu adil. Setiap dosa akan mendapat hukumannya. Bila kita tidak mau menggunakan kesempatan dari Allah untuk bertobat, maka hukuman Allah akan jatuh atas kita. Semua nubuatan itu diwujudkan Allah dalam diri Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Saudara, mari kita belajar meneladani karakter Tuhan. Sabar dalam tindakan, sabar dalam hati, tetapi tegas dalam kebenaran. Sebagai orang tua yang dipercayakan Tuhan untuk mendidik anak dan mengajarkan anak-anak, perlu menjalankan tugas itu dengan penuh kesabaran, terutama dalam mendampingi anak menghadapi berbagai godaan dan tantangan di zaman ini. Namun demikian, orang tua juga harus tetap menanamkan disiplin agar anak belajar bertanggung jawab atas sikap dan tindakannya. Artinya orang tua memberikan ruang dan kesempatan bagi anak untuk bertumbuh, tetapi tetap berpegang teguh pada prinsip dan nilai yang benar. Kiranya melalui firman Tuhan saat ini, kita dan keluarga kita menjadi tempat di mana kasih dan keadilan berjalan bersama. Di dalam tangan Tuhan yang sabar dan adil itu, hidup serta keluarga kita tetap aman. Bahkan ketika badai sekalipun datang, kita tidak akan goyah. Mari saudara-saudari tetap setia di dalam Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkatimu. Salam.